Namun, Kinan tidak kehilangan ketenangannya. Dia bereaksi secara refleks dan membidik tubuh bagian bawah penyerangnya. Dia meremehkan keterampilan pria itu. Bajingan biasa bukan tandingan Kinan, tapi jelas sekali bahwa pria ini bukan orang biasa. Dia memiliki ketajaman buas yang unik baginya yang unik untuk pembunuh. Kinan saat itu tahu sesuatu telah terjadi pada Lilian, dan fokus utamanya saat itu adalah melarikan diri. Namun, setiap serangan balik atau serangannya dinegasikan oleh pria itu. Akhirnya, Kinan ditangkap dari belakang oleh si pembunuh, dan lengannya mencengkeram lehernya erat-erat. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain, dan Kinan bisa melihat kilatan baja dingin memantulkan cahaya remang-remang bulan. Tepat saat pisau hendak menusuk tubuh Kinan, belati tiba-tiba menusuk punggung tangan pria itu. Dia mengerang kesakitan, dan pisau itu jatuh dari tangannya ke lantai dengan pegangan. Memanfaatkan kesempatan itu, Kinan mengumpulkan semua kekuatannya dan menginjak kaki pria itu. Dia mendengar pria itu berteriak, dan tekanan di lehernya mengendur. Dia kemudian meraih lengannya dan melemparkannya ke atasnya, dan pria itu mendarat dengan keras di lantai. Tepat ketika Kinan berencana untuk mengejar serangannya, pria itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembaknya. Kinan mendengar dua suara segera. Salah satunya adalah tembakan, dan yang lain membanting dirinya ke dinding. Kinan merasa pusing, dan sebelum dia bisa pulih, pria itu telah mundur kembali ke kamar, dan pintu dibanting menutup. "Aku akan membunuhmu jika kamu berani masuk," pria di dalam mengancam dengan gelap. Detik berikutnya, Kinan merasa dirinya diangkat dari lantai dan diseret untuk bersembunyi di balik sudut. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung untuk melihat orang yang muncul dari kegelapan ini. Siapa dia? Tidak ada cahaya, jadi Kinan tidak tahu siapa dia sebenarnya. "Kamu siapa?" Kinan bertanya dengan berbisik. Suaranya stabil, dan tidak ada jejak ketakutan. "Seseorang dengan tujuan yang sama denganmu," jawab Vano dengan suara rendah yang sama. Kemudian dia mengabaikannya ketika dia mengeluarkan teleponnya untuk memanggil dua pengawalnya untuk datang dan membantunya. Kinan terkejut. Seseorang dengan tujuan yang sama denganku? Apa yang dia maksud dengan itu? Dan siapa dia sebenarnya? Namun, kejutan terbesar datang dari fakta bahwa dia menggunakan bahasa negaranya saat dia menelepon. Untuk beberapa alasan, pada saat itu, Kinan teringat akan pria yang dia lihat 2 kali malam itu. Dia langsung yakin, itu dia. Dia memang punya motif sendiri. Namun, sepertinya dia tidak memusuhinya, dia bahkan menyelamatkan hidupnya. Kinan tidak menekan tetapi berkata langsung, "Lilian mungkin terluka. Saya mencium bau darah sebelumnya. Mengapa kamu mencarinya? Apa yang kamu ketahui tentang dia?" Vano berbalik untuk menanyainya. Meskipun tidak banyak cahaya, matanya bersinar, hanya orang kuat yang bisa memiliki mata jernih seperti itu. Kinan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya petunjuknya adalah Lilian, tentang bagaimana dia menyesuaikan diri dengan seluruh situasi yang membingungkan ini, dia benar-benar tidak tahu. Bahkan, dia masih bingung tentang seluruh situasi." Vano ingin menanyakan sesuatu lagi padanya ketika dia merasa ada yang tidak beres. Terdengar suara dari luar gedung. Dia bergegas ke jendela dan melihat ke bawah. Dia melihat seorang pria melompat dari gedung, dan dia membawa seseorang di bahunya. Dia melarikan diri, Vano mendesis keras. Dia kemudian melompati ambang jendela dan jatuh ke lantai. Ini adalah lantai 2. Namun dia melompat turun tanpa mengedipkan mata. Kinan melihat ini dan bergegas turun secepat mungkin. Sayangnya, ketika dia mencapai lantai dasar, dia hanya bisa melihat bayangan Vano melarikan diri. Kinan menggunakan kecepatan terbesarnya untuk mengejarnya, dan Vano mengejar si pembunuh. Pembunuh itu berlari dengan Lilian di punggungnya. Dia masuk ke dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan. Kemudian, dia melemparkan Lilian ke belakang dan pergi. Vano hampir mengejar mobil, tetapi pada akhirnya, dia terlambat 1 detik.
Dia hanya bisa melihat saat mobil melaju pergi. Masuk, Kinan sudah memperkirakan tindakan si pembunuh, jadi dia memanggil mobil di pinggir jalan. Vano masuk ke dalam mobil tanpa ragu-ragu. Kejar mobil di depan kita itu, Kinan memerintahkan pengemudi. Pengemudi menginjak pedal tetapi bertanya dengan ragu, "Apa yang Anda rencanakan?" "Tangkap dia dan ini semua milikmu." Vano, yang duduk di belakang, tiba-tiba melemparkan setumpuk uang kepadanya. Pengemudi berhenti mengajukan pertanyaan dan menginjak pedal dengan keras. Mobil di depan sepertinya menyadari bahwa mereka masih mengejarnya, jadi dia juga meningkatkan kecepatannya. Untungnya, kota Darlin tidak memiliki kehidupan malam yang semarak. Jalan-jalan sepi, dan mobil-mobil dibiarkan bebas berkeliaran. Namun, mobil di depan terlalu cepat, tidak peduli seberapa keras pengemudi Kinan mencoba mengejar, jarak di antara mereka bertambah. Hati pengemudi perlahan tumbuh ketakutan. Dia tidak ingin terjebak dalam kegilaan ini, dan dia sudah memiliki setengah pikiran untuk mengusir mereka dan menyerahkan uangnya. "Ini milikmu, berikan mobilmu dan keluar." Vano tiba-tiba memberinya cek. Membaca nomor pada cek, pengemudi menghentikan mobil dan melompat keluar tanpa berpikir dua kali. Namun, intervensi kecil ini memperlambat mereka lebih jauh. Dengan Vano di kursi pengemudi, kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Dia adalah pengemudi yang baik dan stabil. Pembunuh itu sangat marah ketika dia menyadari betapa dekatnya mereka dengannya. Dia tahu dia terekspos, terus berlari bukanlah solusi. Namun, dia belum menyelesaikan misinya, jadi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Melirik wanita di sampingnya yang dalam keadaan tidak diketahui, kilatan kekejaman melintas di matanya dan sebuah skema melayang di dalam hatinya. Dia berbelok tajam di persimpangan dan melaju ke jalur mobil lain. Mobil itu langsung menuju sebuah pohon besar. Pada menit terakhir, si pembunuh melompat keluar dari mobil dan melakukan safety roll. Detik berikutnya, mobil menabrak pohon, dan bagian depan mobil langsung berubah bentuk. Kinan dan Vano disambut di adegan ini saat mereka berbelok di tikungan. Seluruh mobil tidak bisa dikenali. Vano melaju lebih dekat, tetapi mereka masih tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Keduanya mengira si pembunuh masih berada di dalam mobil dan ini hanya kecelakaan. Jadi mereka turun dari mobil dengan hati-hati dan beringsut lebih dekat untuk melihatnya. Mobil yang rusak itu meneteskan oli. Mereka tahu mobil itu akan segera meledak, jadi mereka tidak membuang waktu dan mendekat untuk memeriksa situasi di dalam. Saat mereka mendekat, mereka menyadari bahwa si pembunuh tidak ada di dalam mobil, hanya ada seorang wanita di dalamnya. Vano mengerutkan kening karena tidak senang, dan detik berikutnya terdengar suara tembakan. "Hati-hati!" Dia secara naluriah meluncurkan dirinya ke Kinan, dan mobil di belakang mereka meledak. Peluru menghantam tangki minyak, meledakkan seluruh mobil. Ledakan itu melemparkan Kinan dan Vano. Kedua tubuh mereka mendarat di lantai, dan bagian belakang kepala Kinan membentur permukaan yang keras dengan bunyi gedebuk. Ada kegelapan di depan matanya, dan sebelum dia kehilangan kesadaran, dia berhasil melihat pria yang berbaring di atasnya memiliki lingkaran darah di kepalanya. Dia bahkan melihat ruang berputar, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian, kelelahan yang tak berujung dan tak terbatas menarik matanya dekat saat tubuhnya tenggelam ke dalam pusaran air yang gelap. Dia terus jatuh, dan jatuh. Kinan dan Vano di dimensi kelima juga tiba-tiba ditarik keluar dari ruangan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.